Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan beginilah jadinya jika dosa langsung dibalas Allah di dunia. Ada berbagai aktivitas yang kita lakukan dalam sehari. Di antara aktivitas keseharian kita bisa saja ada perbuatan yang mengandung dosa. Hanya saja selalu diabaikan karena dianggap sepele. Lagi pula tidak merasakan langsung balasan dari dosa yang telah diperbuat. Misalnya melakukan korupsi. Sang koruptor malah merasa hidupnya baik-baik saja meski telah mengambil dan menyalahgunakan uang rakyat. Lantas, apakah setiap perbuatan dosa mendapat ganjaran? Dan mengapa balasan dosa ditunda? Apa yang terjadi jika setiap dosa langsung mendapat balasan? Setiap perbuatan buruk pasti akan dibalas sesuai kadar keburukannya yang diperbuat. Tidak ada satupun perbuatan manusia yang tidak diberi perhitungannya. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat lagi Maha mengetahui segalanya. Kepastian balasan dari perbuatan buruk ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyeramkan muka-muka kamu, dan mereka masuk ke dalam masjid sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa yang mereka kuasai." Al-Quran Surah Al-Isra ayat 7. Perlu diketahui bahwa kenikmatan duniawi tidak sepenuhnya membuat hidup orang tentram. Kedamaian dan ketenangan hidup hanya akan diperoleh oleh orang yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengingat Allah, maka tentu jauh dari melakukan perbuatan dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Orang yang suka berbuat dosa dan maksiat jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bisa saja secara lahir senang, namun batinnya terusik dan gelisah. Jangan pernah merasa bahwa tidak akan ada pertanggungjawaban atas segala yang pernah diperbuat di dunia. Semuanya itu diawasi dan akan diperhitungkan untuk diberi balasan. Anggota tubuh sendiri kelak yang akan bersaksi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Pada hari ini kami tutup mulut mereka, dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan." Al-Quran Surah Yasin ayat 65. Seseorang yang imannya bagus, maka akhlaknya pun juga terjaga. Yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat atas segala tindak tanduk yang dilakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawasi perbuatan dan mencatat apa-apa yang dilakukan selama hidup di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Quran, dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarrah ataupun atom di bumi maupun di langit. Tidak ada yang lebih kecil dan tidak pula yang lebih besar dari itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz." Al-Quran Surah Yunus ayat 61. Maka dari itu berhati-hatilah dalam menjaga perbuatan kita. Siapa yang mengerjakan perbuatan dosa, maka tidak bisa lepas dari balasannya. Semuanya akan mendapat ganjaran di akhirat kelak. Bisa jadi alasan orang sulit meninggalkan perbuatan dosa karena tidak langsung mendapat balasan. Ada perbuatan dosa yang balasannya ditunda. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kesempatan untuk bertaubat dari perbuatan dosa yang telah dilakukan. Kesempatan bertobat ini menjadi bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Bahkan seorang hamba yang bertobat bisa saja mendapat surga. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hambanya yang hijrah dari perbuatan dosa dijelaskan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha," artinya tobat yang semurni-murninya.
Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Al-Quran Surah Tahrim ayat 8. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati setiap orang yang bertaubat. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menerima taubat orang yang bersungguh-sungguh, bukan mempermainkan dan pendusta. Sesungguhnya perbuatan buruk yang kerap kali dilakukan itu terjadi dikarenakan kelemahan iman. Bertobat wajib dilakukan seseorang terhadap semua dosa yang dilakukannya, baik dosa yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun dosa kepada sesama manusia. Keduanya harus diselesaikan dengan cara masing-masing. Jika seorang muslim melakukan dosa yang berkaitan dengan manusia, maka untuk bertaubat darinya memerlukan dua syarat, yaitu ridha dari mereka yang terzalimi dan membayar kewajiban kepada mereka yang berhak. Namun jika yang dizalimi tidak bisa ditemukan, maka ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala masih tersedia untuknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu memberi ampunan kepada setiap hamba yang menyadari perbuatan dosa. Akan tetapi ampunan itu tidak ada batas waktunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai ke tenggorokan." Hadis riwayat Tirmizi. Dapat dipahami bahwa selama nyawa belum sampai di tenggorokan, taubat setiap hamba melakukan dosa akan diterima. Maka setiap orang masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri, karena tidak langsung mendapat balasan dari dosa yang diperbuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu alasan dibalik dosa tidak langsung mendapat balasan. Namun pernahkah kita berpikir mengenai kondisi apabila setiap dosa langsung dibalas di dunia? Di dalam Al-Quran telah ada gambaran apabila setiap orang yang berbuat dosa langsung dibalas. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan sekiranya Allah menghukum manusia disebabkan apa yang telah mereka perbuat, niscaya Dia tidak akan menyisakan satupun makhluk bergerak yang bernyawa di bumi ini, tetapi Dia menunggukan hukumannya sampai waktu yang sudah ditentukan. Nanti apabila ajal mereka tiba, maka Allah Maha melihat keadaan hamba-hambanya." Al-Quran Surah Fatir ayat 45. Jika setiap dosa langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya tidak ada satu orang pun yang bisa selamat di muka bumi ini. Sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung menjalankan hukuman bagi pendosa, maka peradaban manusia tidak sampai pada hari ini. Manusia sudah akan punah jauh-jauh hari. Misalnya dosa mata, dicabut nikmat mata; dosa tangan, dicabut nikmat tangan, maka akan hilang semua nikmat di dunia. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menunda hukuman tersebut sampai di hari pembalasan, supaya manusia tidak terjerumus ke dalam dosa yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya." Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 103 sampai 104. Seseorang mungkin telah berpuluh tahun hidup dengan cara-cara haram, namun sepertinya tak ada balasan, padahal apa yang diperbuatnya sudah termasuk dosa yang keji. Jangan salah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah tidur. Sehelai daun yang jatuh di belantara pun tak luput dari pengamatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila kita berbuat dosa, mencuri misalnya, balasan dari perbuatan tersebut sedang ditunda. Di dalam Al-Quran juga telah dijelaskan bahwa adanya penundaan azab dari perbuatan dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak."
Al-Quran Surah Ibrahim ayat 42. Maka dari itu sebaiknya kita berusaha untuk introspeksi, berusaha untuk kembali ke jalan yang benar, memohon maaf kepada orang-orang yang telah menjadi korban perbuatan kita. Kesadaran telah berbuat dosa ini sebisa mungkin disegerakan, sebab kita tidak pernah tahu kapan ajal menjemput. Jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang berbuat dosa namun enggan bertobat. Dan inilah sedikit pembahasan tentang video bagaimana jika dosa langsung dibalas di dunia. Mudah-mudahan dari video ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran dan hikmah, dan juga mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.